iya silakan kanan. Yang merekam Kanan katanya. yang merekam siapa ya? Lampunya, Pak. Suaranya Bu. Yang Pak Handoko. Oh, terima kasih Pak Oh, ini Handoko. Pak Handoko sudah record dengan OBS. Nih, untuk backup aja. Kalau misalnya minta nanti linknya ke Prof Herman ada kok. Oh, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak. Oke. Sesuai kesepakatan kelas kita sebelumnya, sebelum belajar, yuk cek di masing-masing bangku atau apa itunya sampah dan bangku-bangkunya rapikan ya. Enggak. Oke. Pak, ini bangku Untuk mulai saya gel-gel, Pak. Oh ya, nanti Kita ganti kita bangku dong, Pak. boleh nanti kita ajukan ke bagian sarana ya. Takut jatuh, Oke. Pak. Iya, boleh. Untuk mulai pembelajaran, Ari silakan pimpin doa. Kalau presentasi Ari kan? Pimpin doa. Atau Handoko, mangga pimpin doa. Baik Pak, ya teman-teman, suara saya kedengaran Pak? Ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak absen dulu ya. Adung ada Adung? Hadir, Pak. Ari ada Ari? Ke belakang kali, Pak. Oh iya. Oh iya. Tapi tadi masuk kan? Ya, tadi masuk sekolah. Ya, oke. Pak tadi. Eka Komala ada? Hadir, Pak. Ya, Hermawati. Farhan? Hadir, Pak. Fitri ada? Hadir Bapak. Oke. Hamzah? Hadir, Pak. Handoko? Hadir Pak. Udah sehat ya Handoko ya? Kemarin minggu kemarin nggak hadir, udah sehat sekarang ya? Iya Pak. Pak, Alhamdulillah. saya belum di absen, Pak. Oh, tadi katanya ke belakang ya, udah balik lagi. Ya hadir. Oke, saya hadirkan nih, udah nih ya. Di sini. Oke, masih semangat ini? Masih semangat? Semangat. Oke, Pak, coba. istirahat kayaknya, Pak. Iya, kita coba cek semangatnya nih ya. Gini aja caranya ya. Kalau Bapak bilang halo, kalian bilang hai gitu ya. Tapi dengan semangat nih. Kalau Bapak bilang hai, kalian bilang halo. Oke, boleh ya? Cek semangatnya nih. Halo. Hai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, mudah-mudahan pembelajarannya ke depannya kita tetap semangat ya dari awal sampai akhir. Oke, pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang filan ya, tentang filan. Udah kelihatan anak-anak ini presentasinya? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita akan belajar tentang filan pertemuan kali ini ya. Kompetisi dasar yang akan kita belajari adalah mengevaluasi filan untuk pengetahuannya, dan untuk keterampilannya kita akan mempelajari bagaimana mengkonfigurasi filan. Ya, tujuannya ya pertama ini dari sisi pengetahuan kalian dapat menjelaskan fungsi switch. Ya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara kerja switch. Ya. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan jenis switch, manageable dan manageable nantinya ya. Oke, dari keterampilannya tuh untuk pertemuan kali ini
Kalian dapat menggunakan aplikasi simulator Cisco Packet Tracer. Terus kalian dapat menggambarkan topologi sederhana pada Cisco Packet Tracer. Terus kalian dapat melakukan konfigurasi nama switch pada Cisco Packet Tracer. Dan dapat mengkonfigurasi nama VLAN pada Cisco Packet Tracer. Untuk penilaiannya dan metodenya, pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Ya, ada pembelajarannya, ada diskusi, presentasi kelompok dan tanya jawab. Nanti kita akan bagi kelompok. Kelompoknya seperti yang minggu yang lalu saja ya, yang sudah dibuat. Terus dari penilaiannya nanti ada tes pilihan ganda di akhir, jadi mohon perhatikan. Ya, nanti ada tes akhir, terus juga ada penilaian kelompok sesuai dengan tugas masing-masing di kelompok. Misalkan ada yang nanti presentasi, ada yang sebagai mengumpulkan data dan sebagainya, dan nilai praktik. Ya. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran kali ini, mungkin kalian pernah belajar di kelas 10 dan pastinya iya pernah belajar di kelas 10. Coba ingat-ingat perangkat yang Bapak tunjukkan ini ya. Ari nomor 1 kira-kira apa tuh? Gambar apa coba? Hub ya. Oh. Hub apa switch? Coba yang lainnya. Ada Fitri atau siapa? Handoko. So, tunjuk tangan. Nomor 1 siapa? Apa? Yang bisa nyebutin? Router ya Pak ya? Oke. Nomor 2, ada yang tahu? Switch. Oke. Nomor 3? RJ45. Oke. Nomor 4? Kabel. Kabel apa tadi? UTP. UTP. Kabel UTP. Ya, twist. Oke, coba kita cek benar atau salah jawabannya ya. Coba, nih jawabannya seperti ini. Nih ya, nomor 1 itu router, nomor 2 itu switch, nomor 3 itu konektor, nomor 3 tadi ya UTP atau kabel twisted pair. Mungkin untuk router berbagai jenis ya bentuknya, tapi untuk ini adalah jenis Cisco. Switch pun sama ya, berbagai jenis tergantung merek atau bentuknya. Oke. Nah ya, sebelumnya ya kan kita ini akan belajar VLAN ya. Kita akan belajar VLAN, tentunya prasyarat VLAN itu kalian harus mengetahui dulu cara kerja switch ya. Kan awal pertemuan lalu di dasar jaringan mungkin kalian pernah mengenal switch. Terus di jaringan dasar bagaimana menyambungkan komputer dengan switch. Nah, saya mengingatkan kembali bagaimana cara kerja switch. Coba ya kalian amati ini nih. Nah, ini saya akan bandingkan bagaimana cara kerja switch. Coba kalian perhatikan ya, perhatikan terus simpulannya catat ya. Dia akan ini switch, itu ada keterangannya ya Pak, betul Pak. Kita bandingkan dengan, mungkin secara fisik bisa sama tapi secara fungsi beda. Contohnya misalkan hub. Nah, ini cara kerja hub. Bisa Ya. tunggu ya. Perhatikan ya, aku catat hasilnya, nanti didiskusikan di kelompok ya. Bagaimana cara kerja switch dan kerja hub. Secara simulasi pun yang lain nih bisa dicontohkan seperti ini. Cuman
pada pembelajaran VLAN ini sama-sama menggunakan switch ya, menggunakan switch seperti halnya dengan LAN. Di VLAN ini menggunakan sebut dengan VLAN atau switch manageable. Nah, nanti akan kita pelajari apa itu perbedaan yang manageable dan yang switch biasa unmanageable. Yang kalian pernah pelajari kan sebelumnya unmanageable ya, artinya switch biasa. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa? Apa perbedaannya? Ya, switch manageable dan switch unmanageable. Ya, contoh secara fisik seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ini mungkin pernah kalian lihat. Ini salah satu contoh merek TP-Link. TP-Link dengan 5 port. Terus juga di sini ada contoh gambar Cisco Catalyst. Nah, menurut kalian mana yang manageable dan mana yang unmanageable? Coba, ada yang tahu? Gitu. Yang Cisco, Pak. Yang Cisco, emang karena kelihatan gede gitu. Nanti Iya, kelihatan Pak. karakteristiknya ya. Oke. Ada lagi yang lain? Secara fisik bisa kecil bisa besar ya, tapi secara fungsi itu ada manageable dan unmanageable. Silakan. Di prasyarat membuat VLAN ini harus switch-nya harus manageable ya. Oke. Ya, amati dan simpulkan atau tulis kalian di buku, diskusikan di kelompok ya. Nah, ini perbedaannya antara manageable dan unmanageable. Yang tadi secara fisik salah satu contohnya seperti itu. Switch manageable itu bisa diatur atau dikonfigurasi. Yang switch unmanageable itu tidak mau diatur kewalikannya. Terus manageable juga dia support IP address ya. Kalau yang manageable tidak. Ini dia support VLAN. Dia juga yang unmanageable mah tidak mendukung ya. Yang manageable support port security. Nah, ini perbedaannya bisa dibaca ya. Jadi keuntungan-keuntungan manageable seperti yang sebelah kiri ini. Cuman dari harga manageable tentunya lebih mahal ya. Terus untuk kegunaannya ini pada jaringan yang besar dan untuk unmanageable itu hanya skala kecil. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalau di kehidupan nyata kalian contoh misalkan nanti jadi seorang admin ingin membangun sebuah jaringan, anggap saja di sekolah kita nih. Di sekolah kita ini ada berbagai ruangan. Anggap aja di lab lah. Lab kita kan ada 4 ruangan ya. Kalau kita direncanakan apa jaringannya itu supaya dapat diatur, terus juga apa namanya broadcastnya tidak terlalu tabrakan nanti ada keuntungan manajeble ya. Maka kita bisa menggunakan switch manageable ini dengan memanfaatkan fasilitas VLAN-nya gitu ya. Oke, nih saya ingatkan kembali untuk perangkat dan simbol pada jaringan. Nanti juga ini simbol ini akan nampak pada saat kalian praktik di software Cisco Packet Tracer ya. Jangan salah memilih ini simbol-simbolnya. Ya. Oke. Terus nanti kita kan praktek menggunakan simulasi ya. Simulasi pakai aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama harus kalian tahu adalah komen-komennya. Komen-komennya seperti ini. Ya. Nanti pun akan tersedia di bahan ajar ya, akan tersedia bahan ajar yang Bapak akan bagikan lewat Google Classroom ya, lewat Google Classroom. Nah, untuk sekarang coba kalian berkelompok cari materi
tambahan ya dari tadi, materi tambahan tentang, coba catat ya, kelompok mangga, sok catat, sekretaris kelompoknya catat ya. Pertama, cari fungsi switch pada jaringan. Yang kedua, cara kerja switch pada jaringan, selain yang tadi ya. Yang ketiga, jenis switch manageable. Terus jenis switch unmanageable. Terus apa perbedaan switch manageable dan unmanageable? Terus jenis-jenis switch manageable dan unmanageable. Nah, sekarang kalian silahkan cari secara berkelompok, boleh menggunakan atau jaringan yang ada di lab ini. Karena kan jaringan di lab kita sudah terkoneksi internet ya. Boleh menggunakan HP, menggunakan jaringan internet yang ada di lab, atau sebagai bahan pendukung kalian bisa masuk ke Google Classroom. Di situ ada materi tentang apa ini ya, bahan ajar. Silahkan kalian cari itu dan didiskusikan. Waktunya Bapak kasih waktu 15 menit kepanjangan ya. Ya 10 menit lah, 10 menit kalian untuk observasi atau mencari literatur lain seperti yang tadi Bapak jelaskan ya. Silahkan. Kerja kelompok atau mandiri Pak? Ini Pak. Bapak bilang tadi di kelompok ya, karena kan harus dikelompokkan. Silahkan kerja kelompok, boleh mencari di internet ya. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Apakah ada kesulitan kaitan dengan mencari materinya? Ada kesulitan tidak? Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana tadi cara seperti ini nih. Bapak merubah nama switchnya, terus mengkasih nama VLAN-nya. Ya. Sebelum Pak demonstrasi ada pertanyaan nggak? Nggak ada Pak, nggak ada pertanyaan. Iya Pak. Tapi sudah disimpulkan ya hasil pencariannya ya? Simpulkan di semua gitu ya, hasil pencarian di internet ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan coba mempraktikkan kaitan dengan bagaimana membuat topologi di sistem paket tracer, terus juga merubah nama switch-nya, terus bagaimana langkah awal untuk membuat VLAN. Oke, Bapak akan demokan. Bentar ya. Ya, dulu sebentar. Bapak hapus dulu ini karena tadi udah ada. Ini tampilan awal dari Cisco paket tracer-nya. Silahkan perhatikan, karena nanti kalian akan menggunakan ini juga ya. Oke. Pertama, kalian kenali menu-menunya di atas. Ini menu utamanya, dan di bawah adalah menu-menu device-nya. Jika ada keterangan di bawahnya nih, contoh misalkan network device, end device, dan lain sebagainya. Oke. Di network device, sininya ini device-device yang bisa digunakan ya, atau alat yang digunakan dari jenis tipenya. Ini adalah simbol apa tadi? Router ya. Ya, router. Tadi kan sudah saya sampaikan ya. Terus di sini ada berbagai banyak komponennya, ada PC, laptop, server untuk di bagian menu ini. Oke, kita lanjut saja ya. Kita akan membuat sebuah jaringan sederhana dulu ya. Oke, kita karena membuat VLAN berarti kita membutuhkan switch. Switch. Ini switch manageable ya, switch manageable. Anggap saja ada tersambung PC. Kita akan contohkan dua PC dulu. Dia mewakili dua VLAN ya. Jadi ada LAN yang satu dan LAN dua. Jadi dua LAN gitu ya. Simpulnya dua LAN tersambung dalam satu switch gitu kan. Yang pernah kalian lakukan ke 10 kan?
satu LAN, satu switch. Kalau pengen 2 LAN berarti harus beda lagi switch ya. Kalau unmanageable, lihat perbedaannya. Di sini ada menu connection. Ini untuk memilih media penyambungannya, ini media kabelnya. Kalau otomatis, ya otomatis dia akan menyambungkan secara otomatis ya. Tapi kelemahannya kita tidak bisa mengatur. Okay. Nah, pertama untuk menghubungkan PC-nya ke switch, kita pilih yang strike ya, jenis kabel strike ya, PCP. Nah, pilih fast Ethernet-nya. Kita sambungkan, ini adalah port yang ada di switch itu. Berarti dia ada 24 port nih switch ini ya. Kita sambungkan di fast Ethernet yang satunya. Yang satu ya. Misalkan yang ini di port yang 11. Bapak kasih keterangan dulu ya, lupa nih. Saya keterangan dulu. Misalkan untuk yang ini kasih ini, kita ketahui sekarang VLAN 10. Kalian perhatikan nanti juga sih di LKPD ada ya, cuman ini kalian coba perhatikan untuk langkah-langkahnya. Ini untuk VLAN 20 kita kasih ini kasih nama VLAN 20 untuk memudahkan kita mengingat bahwa yang sebelah sini VLAN 20, yang sini VLAN 20. Nah, sekarang kita akan coba mengkonfigurasi switch-nya. Unmanageable ini kan kelebihannya bisa dikonfigurasi ya. Nah, kita tentukan dulu bahwa VLAN 10 itu portnya 1 ya, 01, keterangan yang ini, yang 2. Nah, oke. Konfigurasi dasar dulu ya, karena pertemuan ini selanjutnya akan ada 4 kali pertemuan untuk sampai bisa bagaimana mengaplikasikan VLAN secara lengkap ya. Pertama kita masuk ke menu switch, kita pilih yang CLI-nya saja ya. Kita konfigurasi dengan CLI. Ini tampilan awalnya. Ya. Pertama kita beri perintah enable ya switch-nya. Oke. Terus untuk masuk konfigurasi selanjutnya, terminalnya. Nah, oke. Sekarang kita akan merubah nama switch ini. Karena ini kan switch nih, masih switch. Karena nanti di dalam VLAN bisa banyak switch, kita untuk menandai bahwa switch itu adalah switch apa, kita rubah namanya ya. Oke, misalkan dengan cara sintaks seperti ini. Ini misalkan switch 1. Nah, maka dia akan berubah. Ini adalah jadi switch 1 ya. Terus bagaimana awal mengkonfigurasi VLAN-nya? Kita bedakan ada VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, gini caranya ya. Lihat. Pertama langsung VLAN 10. Oke, dikasih nama apa VLAN 10 tadi? Anggap saja itu ruang guru ya. Nama VLAN 10-nya misalkan ruang guru, kita kasih nama ruang guru. Nah, kalau sudah seperti itu, kita balik lagi ke config awal. Ini kita sudah merubah nama di switch itu bahwa ada VLAN 10 dengan nama ruang guru. Untuk VLAN 20 kita kasih nama, berarti kita masuk ke config terminalnya lagi.
Ya. Terus VLAN 20. Nama ruang siswa, seperti itu ya. Jadi ada jaringan di ruang siswa dan di ruang guru. Nah, oke. Untuk mengetahui apakah konfigurasi kita ini sudah tersimpan atau sudah di-set secara benar, ketikkan perintah show atau perlihatkan VLAN-nya. Nah, ini di sini ada informasi bahwa ada VLAN 10 dan VLAN 20 dengan ruang guru, VLAN 20 dengan nama ruang siswa dan statusnya aktif ya. Oke, untuk praktiknya Bapak sudah share itu LKVD-nya sekaligus dengan materinya tadi di ini ya, di Google Classroom ya. Kalian pilih itu LKPD. Kalau tadi kan materi tadi ya. Oh, sekarang LKPD-nya. Di LKPD ini coba kalian baca sedetail mungkin, seteliti mungkin instruksinya. Karena LKPD ini Bapak menggunakan light worksheet ya. Jadi kalian tidak mengisi langsung. Jadi light worksheet itu nanti masuk kalian ke light worksheet ini, tinggal klik saja. Ya, tinggal klik saja. Dan Bapak sudah set per kelompok ya. Bapak sudah set per kelompok. Untuk kalian selanjutnya masuk ke student access ya. Masuk ke student access. Ya. Nah, misalkan kelompok 1 ya. Nama kelompok 01. Tadi di awal sudah ada keterangannya ya di Google Classroom cara penggunaannya. Passwordnya 123. Kalian langsung enter aja. Nanti kalian ada 2 buah LKPD. Kalian pilih yang ini aja nih ya. LKPD IJ yang ini ya, yang pertama ini. Nah, jangan judul, konfigurasi nama switch dan nama VLAN. Situ kalian masukkan nama kelompoknya apa, namanya siapa, langsung aja misalkan Handoko gitu kan ya. Masukkan semuanya anggotanya. Sini ada materinya yang tadi sudah Bapak demonstrasikan. Ya. Ini seperti ini. Ya. Terus yang harus kita kerjakan kasusnya ini. Ya. Ini kasusnya ini. Ya. Silahkan kalian pahami LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, kalian langsung ditanyakan ya. Ini hasilnya dan tugas dan langkah kerjanya seperti ini. Hasil kerjanya kalian bisa langsung screenshot di sini ya. Ya, misalkan dari tadi ini kalian bisa print screen di situ. Print screen. Contoh misalkan ya, saya aja dulu dikopikan, masuk ke kalian tinggal pastinya saja di sini ya. Tuh kalian pasti di situ gambar topologinya. Terus ini konfigurasi tahapan tadi membuat nama switch dan nama VLAN-nya. Silahkan dikopikan saja skripnya. Contoh misalkan tadi di sini ada skrip ini, ya. Ini misalkan dikopikan saja, di blok dikopi, langsung tampilkan di sini, ya. Nah, ya. Setelah beres semua, tinggal klik finish. Tuh ya. Itu ada yang ditanyakan kaitan dengan pengerjaan LKPD? Jadi langsung kalian masuk ke Google Classroom ya, sudah saya bagikan di awal ya. Enggak, silahkan. Untuk praktik ya, Punya kamu skrip Pak? Punya kamu skrip enggak? kamu skrip Lupa kata-kata di nah, iya. kata-kata yang mana ya Pak? Apa Arif? Mana? Kata-kata yang mana? Itu membuat skripnya, saya lupa kata-katanya. Oh, nanti ada di LKPD, ada petunjuk umumnya.
Lihat. Ya, ini. Iya, silahkan baca kepada dengan teliti dari awal sampai akhir. Di sini ada contohnya. Terus di bawah baru kalian mengerjakan kasus yang berbeda gitu ya, dengan Oke, makasih Pak. langkah-langkah seperti yang di atas. Bahkan waktu pengerjaannya Bapak kasih waktu 10 menit ya, harus beres ya. Bahkan dan nanti di akhir siap untuk kita adakan evaluasi ya. Dari pengerjaannya ada yang ditanyakan? Bahkan kalau ada kesulitan langsung menanya saja ya. Ada yang sudah beres? Pengerjaannya ada yang sudah beres? Sedikit lagi Pak. Oke, yang teliti ya, karena kalau salah sintak ini akan salah selanjutnya ya. Oke, waktunya sudah beres? Nah, Ya Bapak. udah. Sudah Pak. Oke. Kalau sudah beres waktunya, kalian silahkan masuk lagi ke Google Classroom, ya. Dan klik evaluasi ya, evaluasi. Untuk hasil apa namanya kerja kelompoknya, Bapak sudah save langsung ya di worksheet ini. Jadi jangan dikirim ke ini ya hasilnya, dia sudah tersimpan langsung di sana ya. Oke, silahkan kalian masuk ke Google Classroom dan klik evaluasi ini ya. Nah, kan ketik namanya kelas. Kalau ini perorangan ya, perorangan. Bahkan waktunya kalian 5 menit untuk mengerjakan soal-soal ini. Ya, itu. Sudah beres? Sudah Pak. Oke. Baik, kalau sudah beres berarti pertemuan kali ini kita bisa diakhiri ya. Tapi sebelumnya silahkan yang akan memberikan pendapat kaitan dengan pembelajaran hari ini. Atau ada yang ditanyakan, silahkan. Masih enggak, itu dia berjalan di berapa? Siapa? Ya, perwakilan kelompoknya atau Bapak tunjuk nih. Nanti yang Bapak tunjuk, nunjuk lagi temannya, bisa? Contoh. Oke. Coba Ari ya. Ari paham ya? Kalau Bapak tunjuk, nanti Ari menunjuk siapa temannya yang mau dikasih pertanyaan. Oke. Oke, siap. Oke. Ari, coba sebutkan jenis merek aja ya. Merek switch manageable. Merek ada merek Toyota Pak. Itu tuh TKR. Oke, menurut Ari siapa yang mungkin Bapak akan tanya? Ayo, tunjuk aja. Pertanyaan saya lemparkan ke Mas Handoko. Oke, Handoko, silakan jawab yang tadi sama pertanyaan dengan Ari. Oke. Bentar Pak. Aduh, ngantuk ini Handoko ini. Semangat dong, masih udah siang ini semangat, ayo. Ya. Siang ngantuk Pak. Gadang kayaknya nonton bola ya. Oke. Ada mungkin yang selain Handoko yang bisa jawab? Jenis-jenis merek switch yang manageable. Tenda Pak. Huawei bukan Pak, Tenda Huawei. Pak, tenda. Tenda Huawei. Oke, tenda kayaknya belum ada yang manageable ya. Oh iya Pak. Oh Huawei iya. bener nggak, Pak?
Huawei ada yang manajebalnya. Ya, bagus. Mungkin kalian pernah dengar Big Roti, ya, atau Juniper, ya pernah dengar. Ya, nanti kalian coba cari apa itu ya. Setelah Samsung ada nggak Samsung, Pak? Samsung merek HP itu ya. Mesin cuci juga ada sih. Nah, apa Ari? Mikrotik. Nah, itu, nah maksud Bapak gini, kalau ada nama-nama asing bagi kalian, coba kalian cari secara mandiri ya, coba sebelum nanti dikonfirmasi apa benar ini enggak. Kan tadi itu ketemu nggak pada saat tadi mencari literatur tadi? Nggak ada ya? Belum. Nanti untuk pelajaran selanjutnya mungkin ada ya Mari itu ya, bukan di pembelajaran ini. Tapi tidak ada salahnya kalian cari sendiri itu hal-hal asing seperti itu. Sebelum nanti di pas pembelajarannya dipelajarkan, gitu ya. Pelajari ya. Oke. Untuk refleksi tentang pembelajaran kali ini, Bapak perlu masukan ya kaitan untuk masukan ke pembelajaran ke depannya. Kalian silahkan refleksi di Jamboard ya. Itu juga ada linknya, ada di Classroom ya. Classroom di atas ada refleksi. Kalian klik refleksi saja di situ ya. Kalian masukkan di situ pesan dan kesan pembelajaran kali ini untuk masukan Bapak juga ke depannya ya. Bagaimana, apakah dari waktu prakteknya atau penyampaian Bapak yang kurang jelas atau metode yang kalian inginkan seperti apa, coba kalian tuliskan di situ untuk pertemuan berikutnya sebagai masukan ya. Ya, Pak. Oke. Dan untuk kedepannya setelah pembelajaran hari ini tuntas, untuk kedepannya kita akan mempelajari lanjutan dari tadi. Kan ini belum beres nih pilihan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan bagaimana mengkonfigurasi VLAN itu rank portnya. Artinya kan VLAN itu kalau tadi kan hanya di port 1 ya. Kita terus nanti bagaimana kita membagi si switch yang 24 port itu menjadi 2 network. Misalkan port 1 sampai port 10 itu VLAN 10. Port 11 sampai 20 itu VLAN 20. Nanti di pelajaran berikutnya kita akan pelajari ya. Tapi sebelum ke sana mungkin ada bocoran seperti tadi, mungkin kalian bisa cari literatur secara mandiri dulu. Ya, apa itu, bagaimana rank port di VLAN, atau nanti ada mode akses ya. Kita akan belajar mode akses pada VLAN. Ya, sebelum minggu depan kita pelajari, apa baiknya kalian juga cari dari sekarang untuk mempermudah pemahaman pada saat nanti kita pembelajaran berikutnya. Oke? Mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita ya. Ya. Amin, Oke. Pak. Untuk penutupnya silahkan AM doa ya. Silahkan doa ya. Siap Bapak. Kita silahkan doa ya. Mari teman-teman kita berdoa supaya di perjalanan pulang nanti kita selamat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.